Drakor ini bercerita tentang kehidupan seorang gadis bernama Son Hye-yong yang sejak kecil selalu perhitungan dalam hidupnya. Ia tak ingin dirugikan dalam hal apapun. Apa yang ia terima harus sama dengan apa yang ia beri. Sifatnya ini bermula karena ibunya yang terlalu baik dan banyak merawat anak terlantar di rumahnya, yang pada akhirnya membuat Hye-yong merasa dirugikan. Cinta dan perhatian ibunya yang seharusnya jadi miliknya kini terbagi dengan anak lain. Kini Hye-yong sudah dewasa. Ia datang ke pernikahan mantannya yang juga rekan kerjanya. Di sana, ia bertemu rekan lain bernama Bugong, yang tanya berapa isi angpau Hye-yong. Mengingat ini teman dan rekan kerja, nominalnya harus besar. Hye-yong pun menurut karena tak enak. Dan tak ada yang tahu jika mempelai pria adalah mantannya. Saat akan masuk ruangan, Hye-yong bertemu mantannya Woje. Jadi, alasan Hye-yong mau datang ke nikahan mantan karena ia tak ingin orang-orang di kantornya curiga dengan hubungan mereka. Di tempat lain, wawancara kerja diadakan. Pria bernama Kim Ji-uk berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan. Namun, pewawancara merasa keberatan dengan latar belakang Ji-uk yang seorang yatim piatu. Kemudian, saat pewawancara bertanya pada pelamar lain dengan pertanyaan yang menyudutkan dan melanggar HAM, Ji-uk tak bisa tinggal diam dan membantu menjawab. Setelah selesai, Ji-uk pun minta maaf pada dua pelamar itu karena jawabannya mereka semua ditolak. Namun, mereka tak keberatan dan justru berterima kasih. Saat Hye-yong duduk, perawat ibunya menelpon karena Hye-yong sudah lama tak menjenguk ibunya. Ibu Hye-yong kini menderita demensia. Saat mempelai berjalan ke pelaminan, Hye-yong ingat 6 bulan lalu saat ia memutuskan hubungan dengan Woje dengan alasan perasaannya sudah pudar. Woje mengejar Hye-yong namun jatuh. Lalu Hye-yong memasang plaster di lukanya dan pergi. Saat melihat foto-foto mempelai, Hye-yong melihat plaster di tangan Woje di hari Woje melamar istrinya Yilin. Dan Hye-yong pun sadar Woje selingkuh darinya. Nah, setelah diputuskan, Woje pun merasa sangat lega. Mengetahui fakta Woje yang selingkuh selama pacaran dengannya dulu, Hye-yong pun jadi kesal. Di pikirannya, ia memakai taplak meja sebagai gaun lalu naik ke pelaminan dan bilang ia mantan Woje. Di rumah, adik-adik angkat Hye-yong bernama Jaeyeon dan Hui-sung berdebat tentang novel yang dibuat Jaeyeon. Saat mereka asik makan, Hye-yong pulang dengan kesal, namun ia justru membawa buket bunga mempelai. Saat MC menyuruh rekan mempelai berfoto, Hye-yong maju karena kesal dan tak sengaja menangkap bunganya. Ia bilang pada adik-adik jika ia menyesal dan rugi memberi angpau di pernikahan Woje. Balik lagi ke Ji-uk, orang-orang yang mengenal Ji-uk menganggapnya seperti malaikat karena baik hati dan suka menolong. Ji-uk bekerja sebagai karyawan minimarket dan Hye-yong pelanggan di sana. Jadi mereka sudah saling tahu. Namun Ji-uk membenci Hye-yong karena ia perhitungan juga mengesalkan. Setelah itu, Jaeyeon mengirim novelnya. Rata-rata para pembaca mengkritik karena tak realistis. Namun, ada satu pembaca novelnya yang memujinya. Ia adalah Sun Jung-a, pemilik Kulbi Education, istri pemimpin Bok, dan ibu dari CEO Gyu-hyun. Yang tak lain bosnya Hye-yong. Saat Gyu-hyun akan bekerja, ayahnya kaget melihat berita jika perusahaan mereka ada di posisi 2. Ayahnya pun meminta Gyu-hyun menikah, jika tidak ia harus membawa perusahaan ke posisi 1 dalam waktu 1 tahun. Di kantor, Gyu-hyun punya sekretaris bernama Pak Yo yang ingin pindah ke bagian pengembangan. Saat Gyu-hyun datang, Gyu-hyun pun menceritakan permintaan ayahnya. Pak Yo bilang mustahil Gyu-hyun menikah. Saat Hye-jong sampai kantor, Bukong bilang Woje baru pulang bulan madu. Bukong juga menjelaskan tentang benefit yang diberikan perusahaan saat pegawainya menikah termasuk kenaikan gaji. Dan itu membuat Hye-yong tergiur. Setelah itu, Hye-yong menemui Woje. Hye-yong tak terima diselingkuhi dan meminta Woje mengembalikan uang ampaunya.
Setelah itu, perawat ibu menelpon dan Heong bilang ia sedang sibuk. Woo-jae tanya kabar ibu, dan Heong jadi kesal. Woo-jae pun bilang akan mengembalikan uangnya saat Heong menikah. Namun Woo-jae ragu apa Heong bisa menikah. 6 bulan lalu, Woo-jae mabuk ditemani Heong. Woo-jae bilang ia ingin membantu mengurus ibu Heong. Jadi maksud Heong putus dari Woo-jae karena ia tak ingin ibunya jadi beban Woo-jae. Dan karena kini ia tahu Woo-jae selingkuh juga tak mau mengembalikan uangnya, Heong pun membuat rencana dengan melibatkan istri Woo-jae. Woo-jae pun cemas. Akhirnya ia berlutut pada Heong dan bilang uangnya hanya bisa kembali saat Heong menikah, karena seluruh keuangannya dikelola istrinya. Kemudian, Gyu-hyun memasang pengumuman kontes internal untuk karyawan yang diawasi langsung oleh dirinya. Bukong bilang pada Heong jika pemenangnya akan dipromosikan. Namun, hanya pegawai pria yang bisa ikut atau wanita yang sudah menikah. Ini dilakukan karena istri pimpinan tak ingin Gyu-hyun mengulangi skandal ayahnya. Saat Ji-uk bekerja, Heong datang untuk membeli minuman. Di luar, Heong minum sambil berpikir jika semua masalahnya akan selesai jika menikah. Setelah itu, Heong yang mabuk kembali masuk dan menemui Ji-uk, lalu melamarnya, "Jadilah mempelai priaku." Lalu, saat Heong bicara dengan Woo-jae, Ji-uk ada di sana mendengar mereka. Saat Woo-jae pulang, Ji-uk duduk di sebelah Heong lalu memberinya rokok.